Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Surya menatap warung baksonya yang sepi dengan tatapan kosong. Sudah lebih dari 5 jam ia duduk menunggu pelanggan, namun tak satu pun orang datang. Di depan warung kecilnya, beberapa kendaraan berlalu lalang tanpa ada yang tertarik untuk singgah. Hanya suara gesekan sendok dan garpu di mangkuk seorang pelanggan yang tersisa sejak siang tadi. Surya menghela napas berat. Usahanya berjualan bakso sudah berjalan hampir 5 tahun, tetapi keadaan semakin sulit. Dulu, meskipun tidak ramai, masih ada pelanggan setia yang datang setiap sore. Namun, belakangan ini, warung-warung bakso lain yang lebih besar mulai bermunculan di sekitar desanya, membuat dagangannya semakin tak dilirik. Ia sering mendengar celotehan orang-orang tentang bakso yang lebih enak dan murah di tempat lain, membuatnya merasa tertinggal. "Pak, saya pulang dulu." "Ya," ujar Sarman, pegawainya yang setia membantu sejak awal warung buka. Surya mengangguk lemas. Ia tahu, jika keadaan terus begini, ia tidak akan mampu lagi menggaji Sarman bulan depan. Malam itu, Surya pulang ke rumah dengan kepala dipenuhi pikiran kacau. Di rumah, Wati, istrinya, sedang sibuk menidurkan anak mereka yang masih kecil. Ketika Surya duduk di kursi ruang tamu, Wati keluar dari kamar dengan wajah cemas. "Gimana warungnya hari ini, Mas?" tanyanya pelan. Surya hanya menggeleng. Ia tidak sanggup menjawab. Wati memahami kesedihan suaminya, tetapi ia juga tak tahu harus berbuat apa. "Kita harus cari cara lain, Mas. Mungkin jualan yang lain?" usul Wati hati-hati. Surya mendesah panjang. "Kita nggak punya modal buat buka usaha lain, Wat. Bakso ini satu-satunya yang kita punya." Malam semakin larut, tetapi mata Surya tetap terbuka. Ia duduk di depan rumah, menatap jalanan yang mulai sepi. Dalam keputusasaan, pikirannya mulai dipenuhi keinginan untuk mencari jalan pintas. Saat itulah, seorang lelaki tua muncul dari kejauhan. Pria itu mengenakan baju hitam kumal dan membawa tongkat kayu panjang. Rambutnya lebat dan berantakan, dengan mata yang terlihat tajam meskipun wajahnya tertutup bayangan malam. Surya mengernyit, merasa tak mengenal orang itu. "Kau terlihat putus asa, Nak." Suara lelaki tua itu serak, seperti sudah melewati puluhan tahun penderitaan. Surya terdiam, sedikit waspada. "Maaf, Bapak siapa?" Lelaki tua itu mendekat, duduk di bangku kayu depan rumah Surya tanpa diundang. "Aku seseorang yang bisa membantumu." Surya menelan ludah. "Bantu apa? Kau ingin warung bakso emu ramai, kan? Kau ingin menjadi kaya, kan?" Jantung Surya berdegup lebih cepat. Bagaimana bisa orang asing ini mengetahui isi kepalanya? "Dengar baik-baik," lelaki tua itu melanjutkan dengan suara rendah. "Aku bisa memberikanmu ilmu yang akan membuat daganganmu laris. Semua orang akan ketagihan dengan bakso buatanmu. Mereka tidak akan bisa berhenti makan." Surya mendengar itu dengan hati-hati. Tawaran ini terdengar menggoda, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. "Apa syaratnya?" tanyanya ragu. Lelaki tua itu tertawa kecil. "Setiap keberuntungan memiliki harga, Nak. Aku hanya meminta satu hal. Kau harus mengikuti ritual yang akan kuberikan. Dan setelah itu, kau harus mencampurkan sesuatu ke dalam kuah bakso emu setiap hari." Surya menelan ludah. "Apa yang harus kucampurkan?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Lendir dari hubungan intim." Darah Surya seakan membeku. Ia mengira orang ini akan memintanya untuk mencari tumbal atau melakukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tetapi, lendir dari hubungan intim? Itu terdengar aneh dan menjijikan. "Percayalah," lelaki tua itu melanjutkan. "Setiap mangkuk bakso yang kau buat akan memiliki daya tarik tak terbantahkan. Orang-orang akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka akan terus kembali, lagi dan lagi. Warungmu akan penuh setiap hari." Surya terdiam lama. Tawaran itu menggiurkan,
Tetapi di dalam hatinya ada rasa takut yang menyelinap. Namun, semakin ia memikirkan kondisi warungnya yang sepi dan tumpukan utang yang menunggu, semakin besar keinginannya untuk menerima tawaran ini. "Apa aku akan baik-baik saja jika melakukannya?" tanya Surya dengan suara lirih. Lelaki tua itu menyeringai. "Tentu, selama kau tidak melanggar aturan." Surya menggigit bibir. Ini gila. Tapi, apakah ia benar-benar punya pilihan lain? Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum puas. "Bagus. Besok malam, temui aku di pinggir hutan. Aku akan mengajarimu ritualnya." Tanpa menunggu jawaban lagi, lelaki tua itu bangkit dan berjalan menjauh, menghilang dalam gelapnya malam. Surya masih duduk diam di kursinya, jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya belum tahu, apakah itu perubahan yang membawa berkah, atau kutukan yang tak terhindarkan. Malam yang dijanjikan tiba. Surya berjalan sendirian menuju pinggir hutan, mengikuti petunjuk lelaki tua yang ia temui beberapa hari lalu. Suasana begitu mencekam, angin malam bertiup dingin, dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan-bisikan halus di telinganya. Ia menggenggam senter dengan erat, meskipun cahaya redupnya terasa tidak cukup untuk menenangkan hatinya yang berdegup kencang. Di tengah kabut tipis yang menyelimuti area itu, Surya melihat sosok lelaki tua tersebut berdiri di bawah pohon besar. Matanya tajam menatap Surya, seakan memastikan bahwa pria itu benar-benar siap melakukan apa yang telah mereka sepakati. "Kau datang tepat waktu," ucap lelaki tua itu sambil tersenyum samar. Surya menelan ludah. "Aku siap." Lelaki tua itu mengangguk dan mulai mengeluarkan sesuatu dari kantong kain yang dibawanya. Ia menyebarkan serbuk hitam ke tanah, lalu menggoreskan sesuatu dengan ujung tongkatnya, membentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh di dalamnya. "Masuk ke dalam lingkaran ini," perintah lelaki tua itu. Surya mengikuti tanpa bertanya. Begitu ia melangkah ke dalam lingkaran, tubuhnya langsung merasakan hawa panas yang tidak biasa. Ia hampir ingin keluar, tetapi lelaki tua itu menatapnya tajam. "Jangan mundur sekarang." Suaranya berat, mengandung sesuatu yang tidak bisa dibantah. Surya menggigit bibir, menahan rasa takut yang mulai menyelimutinya. Lelaki tua itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Angin bertiup lebih kencang. Dedaunan berbisik seperti ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang berada di depan Surya, muncul sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah tangan hitam keriput keluar, diikuti oleh tubuh makhluk yang sangat menyeramkan. Matanya merah menyala, kulitnya seperti terbakar, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang bergerigi. Surya membeku, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu berdiri tegak, memandangnya dengan tatapan lapar, lalu tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti jeritan dari ribuan jiwa yang tersiksa. "Inilah dia, makhluk yang akan membantumu," ujar lelaki tua itu dengan nada puas. Surya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan saat makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang ke arahnya. "Berikan sumpahmu," suara makhluk itu menggema, membuat dada Surya terasa sesak. Surya menatap lelaki tua itu, meminta penjelasan. "Katakan bahwa kau menerima berkah ini, dan kau akan memenuhi syarat yang diberikan," bisik lelaki tua itu. Dengan suara bergetar, Surya akhirnya berkata, Aku menerima berkah ini. Aku akan memenuhi syaratnya." Makhluk itu tersenyum mengerikan, lalu meraih tangan Surya. Begitu kulit mereka bersentuhan, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangan Surya menggelap sejenak, dan dalam sekejap, ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata. Sekejap kemudian, makhluk itu menghilang dalam kabut, dan tubuh Surya terasa lebih ringan. Lelaki tua itu menepuk bahunya. "Mulai besok, campurkan bahan yang kuminta ke dalam kuah bakso MU. Kau akan melihat keajaibannya," ujarnya sebelum berbalik meninggalkan Surya yang masih berdiri dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya, Surya membuka warung baksonya seperti biasa. Namun, kali ini,
Ia mengikuti instruksi lelaki tua itu dengan hati-hati. Ia menunggu hingga rumah benar-benar sepi, lalu masuk ke dapur dan melakukan ritual yang telah diajarkan. Dengan tangan gemetar, ia mencampurkan lendir hasil hubungan intimnya dengan Wati ke dalam kuah bakso yang sedang mendidih. Ia merasa mual dan jijik, tetapi mengingat janji kekayaan yang telah diberikan kepadanya, ia menutup rapat perasaan itu dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak pagi, pelanggan mulai berdatangan ke warung baksonya. Awalnya, hanya beberapa orang. Namun, semakin siang, semakin banyak yang datang. Bahkan, beberapa pelanggan yang biasanya jarang mampir tiba-tiba datang dan memesan lebih dari satu porsi. Surya mulai merasa ada yang berbeda. Orang-orang yang makan di warungnya tampak begitu lahap, seolah bakso itu adalah makanan paling lezat yang pernah mereka cicipi. Beberapa bahkan terlihat gelisah setelah selesai makan, seperti ingin memesan lagi tetapi menahan diri. "Baksonya enak banget, Pak Surya. Saya belum pernah makan bakso seenak ini," seru seorang pelanggan. "Iya, Pak. Kuahnya gurih banget, bikin nagih," timpal yang lain. Surya hanya tersenyum. Meskipun di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Hari itu, dagangannya ludes. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia bahkan kehabisan bahan sebelum warungnya tutup. Malamnya, saat menghitung uang hasil penjualan, tangannya gemetar. Ia berhasil mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari biasanya. "Mas, ini banyak banget," ujar Wati dengan takjub saat melihat tumpukan uang di meja. Surya hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini baru awal dari semuanya. Namun, di balik keberuntungan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Saat ia pergi tidur, ia mulai mendengar suara-suara bisikan di telinganya. Bisikan halus, seperti orang-orang yang berbisik di dalam kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi, suara itu semakin lama semakin jelas. "Jangan berhenti, terus lakukan." Surya terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia mengusap wajahnya dan mencoba berpikir jernih. Ini mungkin hanya efek dari stres dan kelelahan, pikirnya. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan dari kegelapan sudut ruangan, sepasang mata merah mengawasinya dalam diam. Warung bakso Surya semakin ramai setiap harinya. Pelanggan berdatangan dari berbagai tempat. Tidak hanya warga desa setempat tetapi juga orang-orang dari kota sebelah yang mendengar tentang kelezatan baksonya. Bahkan, dalam beberapa hari saja, Surya harus menambah stok bahan dan memperkerjakan 2 pegawai tambahan untuk melayani pelanggan yang terus mengantre. Namun, di tengah kesuksesan yang tiba-tiba ini, Wati mulai merasa ada yang aneh dengan suaminya. Surya yang dulu selalu pulang dengan wajah letih kini tampak berbeda. Ia sering termenung di malam hari, matanya kosong, dan tubuhnya kadang gemetar tanpa sebab. Ia juga mulai sering pergi malam-malam tanpa memberitahu kemana perginya. Awalnya, Wati tidak terlalu memikirkannya. Ia bersyukur warung mereka semakin maju, mengira mungkin Surya hanya kelelahan karena harus bekerja lebih keras. Tapi lama-lama, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Suatu malam, setelah memastikan anak mereka tidur, Wati diam-diam mengikuti Surya yang keluar rumah. Pria itu berjalan perlahan menuju dapur belakang, membawa sebuah wadah kecil di tangannya. Wati menahan napas, bersembunyi di balik pintu sambil mengintip ke dalam dapur. Surya menuangkan isi wadah itu ke dalam panci kuah bakso yang sedang ia aduk. Wati mengernyitkan dahi. Ia tidak bisa melihat jelas isi wadah itu, tetapi ada sesuatu dalam cara Surya melakukannya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah Surya selesai, ia mengambil sendok dan mencicipi kuahnya sendiri. Wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sulit dijelaskan, antara puas dan lega, tetapi juga seolah sedang menahan sesuatu. Jantung Wati berdegup kencang. Ia ingin keluar dari tempat persembunyiannya dan bertanya, tetapi sesuatu dalam dirinya mencegahnya. Ia merasa tidak siap mendengar jawabannya. Malam itu, Wati tidur dengan perasaan resah. Namun, baru beberapa jam terlelap, ia terbangun oleh suara gemerisik di dalam kamar.
Matanya masih mengantuk ketika ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sosok hitam berdiri di sana. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan tangan yang panjang menjulur hingga hampir menyentuh lantai. Matanya merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Wati ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menggigit bibir, mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku seperti ditindih sesuatu. Sosok itu mendekat perlahan, dan suara bisikan aneh mulai terdengar di telinganya. "Jangan menghalangi." Wati merasakan napas dingin menyentuh lehernya. Air matanya hampir jatuh. Ia ingin menoleh ke samping, mencari Surya, tetapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin dekat, semakin dekat. Lalu tiba-tiba, Wati bisa bergerak lagi. Ia terduduk dengan napas memburu. Jantungnya berdetak kencang seperti hendak meledak. Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ia menoleh ke arah Surya, yang masih tidur nyenyak di sampingnya, seolah tidak terganggu sama sekali. Wati mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Apakah ini hanya mimpi? Ataukah ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Ia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Esok harinya, Wati memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Surya di warung. Ia juga mengamati pelanggan yang datang dan makan di sana. Yang membuatnya semakin curiga adalah ekspresi para pelanggan setelah mereka mencicipi kuah bakso. Mereka tidak hanya terlihat menikmati makanan itu. Mereka terlihat aneh. Ada yang memejamkan mata terlalu lama, seolah merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada yang mendadak berkeringat dan terlihat gelisah, seperti sedang menahan sesuatu dalam diri mereka. Beberapa orang bahkan tampak seperti kecanduan, memesan porsi kedua dan ketiga tanpa ragu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Pada malam hari, setelah warung tutup, Wati kembali mengintip ke dapur. Kali ini, ia lebih nekat. Ia menunggu sampai Surya pergi ke kamar mandi, lalu dengan cepat membuka panci kuah bakso dan mencium aromanya. Aroma itu berbeda. Tidak hanya gurih seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya mual. Ada sesuatu yang terasa menjijikan meskipun ia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Dengan tangan gemetar, Wati mengambil sendok dan mengaduk kuahnya. Lalu, ia melihatnya. Di permukaan kuah, ada lapisan lendir aneh yang tidak seharusnya ada di sana. Lendir yang lengket, sesuatu yang tidak masuk akal jika ada dalam kuah bakso. Wati hampir muntah. Ia buru-buru menutup panci dan kembali ke tempat tidur sebelum Surya kembali. Kini, ia yakin suaminya telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pada hari berikutnya, seorang pemuda bernama Dani datang ke warung bakso Surya. Dani adalah seorang mahasiswa yang suka menyelidiki kejadian-kejadian aneh di desanya. Ia mendengar banyak orang membicarakan warung bakso yang tiba-tiba terkenal ini, dan ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memesan semangkuk bakso dan mencicipinya perlahan. Begitu kuah menyentuh lidahnya, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam tubuhnya. Dani menaruh sendoknya dengan hati-hati. Ia harus menyelidiki ini lebih lanjut. Ia melihat ke arah Surya, yang sedang tersenyum puas melihat pelanggan-pelanggannya lahap makan. Dani tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu, dan ia akan mencari tahu, sebelum semuanya terlambat. Hari demi hari, warung bakso Surya semakin ramai. Tidak hanya pelanggan setia yang datang, tetapi juga wajah-wajah baru yang berbondong-bondong ingin mencicipi bakso fenomenal itu. Bahkan, beberapa orang datang lebih dari sekali dalam sehari, seolah-olah tidak bisa menahan diri. Surya menikmati keberhasilannya. Setiap malam, ia menghitung uang hasil penjualan dengan senyum puas di wajahnya. Keuntungan yang ia dapatkan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kini, ia bisa membeli perlengkapan baru, memperluas warung, bahkan mulai merencanakan membeli kendaraan baru. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Dani, pemuda yang curiga dengan keanehan warung bakso Surya,
mulai melakukan pengamatan lebih dalam. Ia memperhatikan ekspresi pelanggan yang makan di sana. Ada yang gemetar saat menyuapkan bakso ke mulutnya. Matanya berbinar-binar seolah sedang merasakan kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang mengunyah dengan napas terengah-engah, seperti orang yang sedang menahan suatu dorongan kuat dalam tubuhnya. Bahkan, ada seorang pria parubaya yang begitu selesai makan, langsung memesan semangkuk lagi, padahal ia baru saja mengeluh kenyang. "Pak, tadi Bapak bilang sudah kenyang, kok pesan lagi?" tanya Dani, mencoba menggali informasi. Pria itu menoleh dengan mata merah dan tatapan kosong. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Aku nggak bisa berhenti. Rasanya enak sekali. Aku harus makan lagi." Dani merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukanlah kelaparan biasa. Ini seperti kecanduan. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada dalam kuah bakso itu? Di rumah, Wati mulai merasakan perubahan besar pada suaminya. Surya menjadi semakin pendiam, sering termenung dalam waktu lama, dan selalu mengunci diri di dapur sebelum warung buka. Wati memperhatikan bahwa suaminya mulai terlihat berbeda, kulitnya pucat, matanya sering cekung, dan setiap malam ia terlihat gelisah saat tidur. Yang lebih aneh lagi, setiap pagi setelah Surya melakukan ritualnya di dapur, ia terlihat kelelahan, seperti baru saja melakukan sesuatu yang menguras seluruh energinya. Wati ingin bertanya, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi Surya yang membuatnya takut. Seolah-olah pria itu bukan lagi suaminya yang dulu. Suatu malam, saat Surya pergi keluar, Wati kembali menyelinap ke dapur untuk melihat panci kuah bakso. Dengan hati-hati, ia membuka penutup panci dan mengaduk kuahnya. Lagi-lagi, ia melihat lapisan lendir yang aneh. Kali ini, lebih banyak dan lebih kental dari sebelumnya. Wati merasa mual. Ini bukan kuah bakso biasa, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian aneh mulai terjadi di warung bakso Surya. Beberapa pelanggan mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan yang semakin parah. Ada yang datang dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, memohon agar diberi semangkuk bakso lagi meskipun warung sudah hampir tutup. Ada yang rela menunggu berjam-jam hanya agar bisa makan di sana. Dan yang paling menyeramkan, ada seorang pelanggan yang tiba-tiba menangis setelah menghabiskan makanannya. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu pegawai Surya. Pria itu mengangkat wajahnya dengan mata penuh air mata. "Aku nggak tahu. Aku merasa kosong kalau nggak makan bakso ini. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku kembali." Surya yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. Ia tahu, efek dari pesugihannya semakin kuat. Namun, di saat yang sama, bisikan-bisikan dalam kepalanya juga semakin sering terdengar. Malam itu, saat Surya sedang bersiap untuk tidur, suara bisikan kembali terdengar di kepalanya. "Kau harus terus memberi makan mereka. Jangan berhenti." Surya menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin keras suara itu terdengar. "Kalau kau berhenti, mereka akan tahu, mereka akan mencarimu." Tiba-tiba, Surya merasakan sesuatu merayap di bawah tempat tidurnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip ke bawah tempat tidur dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Sosok hitam kurus dengan mata merah menyala sedang berbaring di sana, menatapnya dengan senyum lebar. Surya langsung bangkit dan menyalakan lampu. Tetapi saat cahaya memenuhi ruangan, makhluk itu sudah menghilang. Ia mengusap wajahnya dengan napas memburu. Apakah ini hanya halusinasi? Atau makhluk itu mulai menuntut lebih dari dirinya? Surya tahu satu hal, ia tidak bisa berhenti sekarang. Jika ia berhenti, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Dan ia tidak siap untuk menghadapi akibatnya. Warung bakso Surya terus berkembang pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang semakin mengganggunya. Setiap malam, ia dihantui oleh bisikan-bisikan yang semakin keras. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan saat ia sedang tidur. Di siang hari, ia berusaha bersikap seperti biasa. Ia tetap tersenyum kepada pelanggan dan melayani mereka dengan ramah. Tetapi, jauh di dalam dirinya,
Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengintai dari dalam dirinya sendiri. Pelanggan-pelanggannya juga semakin menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Mereka tampak seperti orang yang sedang sakau. Matanya kosong tetapi penuh hasrat saat menyantap bakso buatannya. Bahkan, beberapa pelanggan mulai menunjukkan gejala yang lebih aneh. Beberapa mengeluh sering bermimpi buruk setelah makan bakso, dan beberapa lainnya merasa tubuh mereka melemah jika tidak makan di warungnya selama lebih dari sehari. Namun, Surya tidak bisa mundur sekarang. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, kutukan ini akan berbalik menyerangnya. Dani, mahasiswa yang sejak awal mencurigai warung bakso ini, mulai bergerak lebih jauh dalam penyelidikannya. Ia mendatangi beberapa pelanggan tetap dan mengajukan pertanyaan tentang pengalaman mereka setelah makan di sana. Gimana rasanya setelah makan bakso di warung Pak Surya? Tanyanya pada salah satu pelanggan yang tampak gelisah. Pria itu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku nggak tahu, Mas. Setiap kali makan di sana, rasanya enak banget. Tapi, kalau nggak makan sehari aja, badanku lemas, kepalaku pusing. Kayak ada yang kurang. Dani mencatat semuanya dalam buku kecilnya. Apa pernah mengalami mimpi buruk? Pelanggan itu mengangguk cepat. Iya, sering banget. Mimpinya selalu sama. Aku melihat warung bakso itu dalam keadaan gelap. Ada sesuatu yang berdiri di belakang Pak Surya, tapi aku nggak bisa lihat wajahnya. Jawaban itu membuat bulu kuduk Dani meremang. Ia harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya dimasukkan Surya ke dalam kuah baksonya. Di rumah, Wati semakin yakin bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia tidak bisa lagi berdiam diri dan berpura-pura tidak tahu. Malam itu, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Surya. Mas, aku tahu ada yang gak beres sama bakso itu, katanya dengan suara pelan, berusaha menahan ketakutannya. Surya menatapnya tajam. Maksudmu apa? Wati menelan ludah. Aku tahu Mas selalu masuk dapur malam-malam sebelum warung buka. Aku tahu ada sesuatu yang Mas campurkan ke dalam kuah bakso. Mata Surya sedikit melebar, tetapi ia tetap berusaha tenang. Jangan ikut campur, Wati. Ini demi keluarga kita. Demi keluarga kita, suara Wati bergetar. Kalau memang demi keluarga, kenapa Mas berubah? Kenapa Mas jadi dingin dan sering melamun? Kenapa pelanggan-pelanggan kita mulai bertingkah aneh? Aku takut. Mas, aku benar-benar takut. Surya menundukkan kepalanya sejenak. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi ia tahu Wati tidak akan pernah bisa menerima kebenaran ini. Kita nggak bisa berhenti sekarang, Wati, ucapnya dengan suara rendah. Wati menatapnya dengan penuh ketakutan. Mas, aku mohon, hentikan ini sebelum terlambat. Namun, Surya tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan meninggalkan Wati sendirian di kamar, tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Malam itu, Surya kembali melakukan ritualnya di dapur. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menuangkan lendir hasil hubungan intimnya ke dalam kuah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip, dan suara bisikan yang biasanya hanya terdengar dalam kepalanya kini terdengar jelas di sekelilingnya. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Surya memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Namun, saat ia membuka matanya kembali, ia melihat sesuatu di permukaan kuah bakso. Bayangan wajahnya terpantul di permukaan kuah, tetapi itu bukan wajahnya sendiri. Itu adalah wajah makhluk dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan yang seolah menertawakannya. Surya terlonjak mundur. Napasnya memburu. Ia ingin lari keluar dari dapur, tetapi tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, panci kuah bakso itu bergetar sendiri, dan dari dalamnya, muncul tangan hitam yang mencoba meraihnya. Surya berteriak dan menendang panci itu hingga jatuh ke lantai. Kuah bakso tumpah, tetapi tangan itu menghilang begitu saja. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Kutukan ini semakin kuat, dan ia mulai kehilangan kendali. Keesokan harinya, Dani yang semakin curiga akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Wati. Bak,
Saya tahu ini terdengar gila, tapi saya yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan warung bakso ini, kata Dani dengan serius. Wati menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Saya juga merasa begitu. Suami saya, dia berubah, dan saya tahu dia menyembunyikan sesuatu. Dani mengangguk. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Kalau tidak, saya takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Wati menggigit bibirnya. Ia tahu Dani benar. Tetapi bagaimana cara mereka menghentikan sesuatu yang tidak mereka pahami? Dan apakah mereka masih punya cukup waktu sebelum semuanya menjadi lebih buruk? Dani dan Wati tidak bisa lagi menunda. Mereka tahu bahwa Surya telah melakukan sesuatu yang berbahaya, dan mereka harus segera mencari tahu sebelum semuanya semakin buruk. Malam itu, saat Surya tertidur, Wati dan Dani menyelinap ke dapur. Wati sudah membawa kunci cadangan, memastikan agar mereka bisa masuk tanpa menimbulkan suara. Begitu pintu terbuka, bau kuah bakso yang aneh langsung menyeruak. Ada aroma gurih yang bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan tangan gemetar, Wati membuka panci besar tempat Surya selalu memasak kuah baksonya. Saat mereka mengaduk kuah itu dengan sendok besar, Dani langsung melihatnya, lapisan lendir aneh yang mengambang di permukaan. Kali ini lebih pekat dan lebih banyak dari yang pernah Wati lihat sebelumnya. Dani mengambil senter dan menyinarinya ke dalam panci. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat mereka nyaris menjerit. Di dalam kuah, samar-samar terlihat bentuk wajah manusia. Mata yang kosong, mulut yang setengah terbuka, dan ekspresi mengerikan seolah sedang berteriak dalam diam. Wati mundur dengan tangan menutupi mulutnya. Ya Tuhan, apa yang sudah dia lakukan? Dani menelan ludah, berusaha tetap tenang. Ini bukan sekadar bakso biasa. Dia sudah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Dani dan Wati mulai mencari petunjuk lain. Mereka membuka lemari, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan ritual yang dilakukan Surya. Di salah satu rak tersembunyi di bawah meja, mereka menemukan sebuah buku tua yang terbungkus kain hitam. Wati membuka buku itu dengan tangan gemetar, dan Dani menyalakan senter untuk membacanya. Halaman-halaman buku itu dipenuhi tulisan kuno, tetapi ada beberapa catatan yang dibuat dengan tulisan tangan Surya sendiri. Lendir adalah pengikat. Lendir adalah sumber kekuatan. Semakin banyak yang mengonsumsi, semakin kuat ikatannya. Dani dan Wati saling bertukar pandang. Lendir yang dicampurkan Surya ke dalam kuah bukanlah sekadar bahan tambahan. Itu adalah bagian dari ritual pesugihan. Wati membaca lebih jauh. Suaranya bergetar saat membaca kalimat berikutnya. Jika ritual dihentikan, pengorbanan akan diambil. Jika ikatan diputus, mereka akan menuntut ganti. Wati merasa dadanya sesak. Jadi kalau Mas Surya berhenti, sesuatu akan mengambilnya. Dani mengepalkan tangannya. Itu berarti kita harus menghentikan ini dengan cara yang benar. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Keesokan harinya, Surya tampak semakin buruk. Wajahnya semakin pucat, kantung matanya semakin dalam, dan ia sering berbicara sendiri di sudut warung. Para pelanggan juga mulai menunjukkan perubahan yang lebih drastis. Beberapa dari mereka mulai datang dengan mata merah dan tubuh lemas, seperti orang yang sedang mengalami sakau berat. Ada seorang pria yang bahkan jatuh pingsan setelah makan semangkuk bakso. Namun, bukannya menghentikan penjualan, Surya justru semakin larut dalam ritualnya. Ia menatap pelanggan-pelanggannya dengan mata kosong. Setiap kali mereka makan, ia tersenyum kecil, seolah menikmati sesuatu yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Wati tahu, suaminya sudah semakin jauh dari dirinya. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Wati dan Dani kembali menyelinap ke dapur. Mereka sudah memiliki rencana. Jika kuah bakso ini adalah pusat dari ritual, maka satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan menghancurkannya. Dani membawa bensin yang sudah ia siapkan sebelumnya. Wati, meskipun hatinya berat, sudah bertekad untuk mengakhiri semua ini. Dengan cepat,
Mereka menuangkan bensin ke dalam panci besar itu. Namun, sebelum mereka sempat menyalakan api, terdengar suara mengerikan dari belakang mereka. Kalian pikir bisa menghentikan ini? Suara itu berasal dari Surya. Ia berdiri di ambang pintu dapur dengan mata merah menyala. Wajahnya dipenuhi amarah dan sesuatu yang bukan lagi manusia. Kalian tidak mengerti. Aku sudah terlalu dalam, katanya dengan suara yang berat. Kalau kalian menghancurkan itu, mereka akan mengambilku. Kalian ingin aku mati? Wati menangis. Mas, aku nggak mau kehilanganmu, tapi aku juga nggak bisa membiarkan ini terus terjadi. Surya tersenyum miring, tetapi senyumnya bukan lagi senyum suami yang Wati kenal. Aku sudah bukan manusia biasa lagi, Wati. Tiba-tiba, Surya melangkah maju dengan gerakan cepat, mencoba menghentikan mereka. Namun, Dani dengan sigap menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam panci. Dalam sekejap, api membesar dan menyala dengan warna yang tidak wajar, bukan merah, tetapi hitam pekat dengan semburat ungu. Dari dalam panci, terdengar suara jeritan. Tidak hanya satu suara, tetapi banyak. Seperti suara dari makhluk-makhluk yang terjebak di dalamnya. Surya menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Ia jatuh ke lantai, mencengkeram kepalanya sambil berteriak. Kalian tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi lebih gelap, matanya semakin merah, dan dari dalam tubuhnya, muncul tangan-tangan hitam kecil yang meronta-ronta seperti ingin keluar. Wati menutup mulutnya, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Surya sudah menjadi bagian dari mereka. Api semakin membesar, membakar seluruh dapur. Dani menarik Wati keluar sebelum semuanya runtuh. Saat mereka berhasil keluar dari warung, mereka mendengar jeritan terakhir Surya. Lalu, tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Warung itu terbakar habis dalam waktu singkat. Tidak ada yang tersisa selain abu dan asap hitam yang mengepul ke langit. Namun, sebelum api benar-benar padam, Wati melihat sesuatu di tengah kobaran api. Sebuah sosok hitam berdiri di sana, dengan mata merah menyala. Sosok itu tersenyum ke arahnya, lalu menghilang bersama api. Dani dan Wati hanya bisa berdiri diam, menyaksikan semuanya berakhir. Atau, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Api telah padam. Warung bakso Surya yang dulu ramai kini, hanya tinggal puing-puing hitam berasap. Orang-orang berdatangan ke lokasi kebakaran, mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa pelanggan tetap Surya berdiri di antara kerumunan, wajah mereka tampak bingung dan putus asa, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Dani dan Wati berdiri tak jauh dari lokasi. Napas mereka masih memburu setelah kejadian mengerikan yang mereka alami. Ini sudah berakhir, kan? Tanya Wati dengan suara bergetar. Dani ingin menjawab, ingin meyakinkan Wati bahwa semuanya sudah selesai. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang masih mengendap. Sementara itu, polisi mulai melakukan penyelidikan. Beberapa petugas pemadam kebakaran menelusuri puing-puing, mencari sisa-sisa tubuh Surya, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada mayat, tidak ada jejak manusia di dalam reruntuhan. Surya menghilang, atau mungkin sesuatu telah mengambilnya. Beberapa hari setelah kebakaran, Dani terus mengawasi orang-orang yang dulunya menjadi pelanggan tetap Surya. Ia berharap, setelah warung itu musnah, mereka akan kembali normal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dari mereka yang mulai menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Ada yang mengalami mimpi buruk setiap malam, melihat sosok Surya berdiri di sudut kamar mereka, tersenyum dengan mata merah menyala. Ada yang mengalami sakit perut parah tanpa sebab yang jelas, seolah tubuh mereka sedang menolak sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang paling menyeramkan adalah beberapa pelanggan mulai kehilangan kesadaran mereka secara tiba-tiba. Saat sadar kembali, mereka akan berteriak-teriak mencari bakso Surya, meskipun mereka tahu warung itu sudah tidak ada. Dani bahkan melihat seorang pria tua yang dulunya sering makan di sana, duduk di bangku kosong di depan reruntuhan warung, bergumam sendiri. Aku butuh bakso itu. Aku butuh lagi.
Matanya kosong, bibirnya bergetar, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang sekarat tanpa bakso tersebut. Sementara itu, Wati mencoba kembali menjalani hidupnya setelah kehilangan Surya. Namun, di dalam rumahnya, ada sesuatu yang masih terasa salah. Suatu malam, saat Wati sedang tidur, ia terbangun karena suara berisik dari dapur. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah sumber suara, berharap itu hanya tikus atau angin. Namun, saat ia sampai di dapur, darahnya langsung membeku. Panci besar yang dulu digunakan Surya untuk memasak kuah bakso berdiri di atas kompor. Padahal panci itu seharusnya sudah hancur dalam kebakaran. Tangan Wati gemetar saat ia mendekati panci tersebut. Ia menelan ludah, lalu dengan perlahan mengangkat tutupnya. Kuah hitam pekat mendidih di dalamnya. Lendir-lendir aneh mengambang di permukaan, bergerak seolah-olah masih hidup. Dan yang lebih mengerikan, ia melihat bayangan wajah Surya di permukaan kuah itu. Surya menatapnya, tersenyum. "Wati, kau pikir aku sudah hilang?" Wati menjerit dan langsung menjatuhkan tutup panci. Ia berlari keluar dari dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Ini belum berakhir. Kutukan itu masih ada. Dan Surya masih ada di suatu tempat. Beberapa minggu kemudian, kabar aneh mulai menyebar di kota. Di pinggiran kota, sebuah warung bakso baru muncul. Warung itu memiliki desain yang hampir sama dengan warung Surya yang terbakar, dengan gerobak kayu tua dan meja-meja plastik sederhana. Yang lebih aneh, warung itu selalu buka di malam hari dan hanya melayani pelanggan tertentu. Beberapa pelanggan lama Surya yang sebelumnya mengalami kecanduan mulai berbondong-bondong ke sana. Mereka yang sudah lama menderita karena kehilangan bakso Surya kini kembali tersenyum puas. "Rasanya persis sama," bisik salah seorang pelanggan dengan mata berbinar. "Lebih enak malah," sahut yang lain. Suaranya bergetar karena kegembiraan yang tidak wajar. Dani yang mendengar kabar ini langsung merasa tidak tenang. Siapa yang membuka warung itu? Bagaimana bisa baksonya memiliki rasa yang sama seperti milik Surya? Dengan penuh kewaspadaan, Dani pergi ke lokasi warung bakso baru itu. Dari kejauhan, ia melihat seseorang yang berdiri di balik gerobak, melayani pelanggan dengan cekatan. Namun, saat ia melihat wajah orang itu, tubuhnya langsung membeku. Pria itu bukan Surya. Namun, ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa familiar. Senyumnya, matanya. Dani merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi yang jelas, kutukan ini belum berakhir. Mereka hanya berpindah tempat. Dan kegelapan masih mengintai, menunggu korban berikutnya.